Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan mengikuti suatu debat atau diskusi yang sangat menarik untuk kita simak, di mana di dalam debat tersebut ada para apologet Kristen dan juga bersama dengan teman-teman polemikus dan juga di dalamnya ada ustazah seperti itu. Kita akan melihat serta menyimak bagaimana mereka akan beradu argumen serta juga membawakan setiap data-data yang akan menjadi bahan diskusi mereka atau perdebatan mereka di hari ini. Dan bahkan kita juga bisa menyimak apakah data-data yang mereka bawakan serta pernyataan yang mereka sampaikan, apakah semua itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi bahan perdebatan mereka di hari ini. Apakah itu juga bisa dibuktikan kebenarannya. Dan tentunya kita akan juga bisa melihat ketika ada debat berlangsung, yang sangat menarik itu ketika ada respon-respon yang kurang baik ketika data yang dibawakan oleh seseorang itu bisa dibantah atau dipatahkan kebenarannya. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak diskusi atau debatnya. Dan sekali lagi, saya mempersilahkan untuk kita semua bisa memberikan komentar yang baik, positif, saling membangun, bukan untuk saling menyerang atau menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan saya harapkan kita semua untuk bisa mengikuti diskusi atau debat ini dari awal hingga pada akhirnya, supaya kita tidak gagal paham dan kita juga boleh dicerdaskan, sehingga kita juga bisa mendapatkan sesuatu hal yang bisa memberkati kita secara pribadi seperti itu. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan ya berbagi ilmu di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat. Alhamdulillah, siap prime condition. Nah, di sebelah kiri kita yang kita mulai tidak asing dan mulai familiar lagi, yaitu Saudari Niken. Saudari Niken, salam. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Shalom, puji Tuhan, baik sekali, sehat. Iya, semoga sehat seperti sinyalnya juga ya. Karena Niken ini dinanti-nantikan sekarang ini oleh apa? Masa sih? Pendukung-pendukungnya di belakang. Oke, kalau begitu penonton Instagram Molas, narasumber kita sudah tampil dua-duanya dan in prime condition ya, sinyal sudah insya Allah aman, dipastikan aman tadi di backstage. Dan di backstage juga kita sudah membicarakan mengenai regulasinya. Jadi kedua belah narasumber ini menyepakati di backstage sesi tanya jawab akan digantikan dengan sesi battle selama 45 menit. Begitu ya dua narasumber? Silakan konfirmasi. Iya. Nah, penonton Instagram Molas, jadi regulasinya adalah sesi pertama opening statement masing-masing pihak selama 5 menit. Kemudian langsung dilanjut ke sesi battle atau sesi dialog santun bebas tanpa waktu selama 45 menit. Lalu kemudian diakhiri dengan sangat mengharukan di sesi 3, yaitu sesi closing statement selama 5 menit dari masing-masing narasumber. Silakan dikonfirmasi kembali pihak narasumber jika ada yang ingin ditambahkan atau bagaimana tentang regulasi yang diucapkan. Saya paham sekali. Cukup. Oke, siap ya. Nah, sekarang narasumber silakan menentukan siapa yang ingin melakukan opening statement terlebih dahulu tentang topik benarkah Yesus adalah Allah atau Allah. Karena di sini Niken ya sebagai orang Kristen yang mengklaim bahwa Yesus adalah Tuhan atau Allah atau Sang Pencipta dunia ini atau Elohim, maka saya beri kesempatan Niken untuk menyampaikan klaim tersebut begitu. Nanti baru kita dialogkan apa klaim Niken tersebut. Oke. Bagaimana Niken? Oke, Niken berarti Niken opening statement terlebih dahulu ya. Iya, kalau begitu Allah,
Penonton setia Gerhana Mualaf, mari kita saksikan sesi opening statement dari masing-masing narasumber. Opening statement terlebih dahulu akan diberikan dari pihak Niken selama 5 menit. Niken, jika siap katakan siap. Siap. Baik, penonton setia Gerhana Mualaf, timer berjalan, opening statement meluncur. Silakan. Oke, shalom semuanya yang ada di sini dan yang menonton di YouTube. Langsung aja dengan singkat. Jadi, Yesus ini adalah Tuhan. Sebenarnya kami tidak mengklaim ya, tapi memang dia ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi itu bukan sebuah klaim, tapi memang sesuai dengan kitab suci, dia adalah Tuhan. Kitab suci Injil dan Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, Injil dan Torah. Nanti mungkin di menit-menit selanjutnya bisa dibedah satu persatu, oke? Nah, terus sebenarnya saya lebih suka menyebutnya Yesus ini Tuhan, Yesus ini Allah, Yesus ini Elohim. Kurang sreg kalau saya menyebutnya Yesus ini Allah gitu ya. Kenapa? Karena memang Allah ini kan sebutan untuk para Tuhannya Muslim gitu kan. Jadi yang saya maksud ini adalah Yesus ini adalah Elohim yang ada di Perjanjian Lama juga gitu. Jadi dia adalah Elohim atau Allah. Saya sebutnya Allah aja ya dengan bahasa Indonesia. Elohim atau Allah yang turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, mengosongkan dirinya. Itu tercatat di kitab Filipi. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, benar-benar mengosongkan dirinya menjadi manusia sama seperti kita untuk sebuah misi yang besar kepada manusia. Filipi berapa? Filipi, bisa ayatnya dibaca. Sebentar ya. Saya lupa ya karena ini bisa dibukain nggak layar? Fine. Tapi itu fine. Tapi itu ada di Filipi. Sebentar. Jadi, Uti Rifa nanti jika ingin memberikan pertanyaan di opening statementnya Uti Rifa aja. Oke. Kalau misalnya mau konfirmasi, ini kan biar lanjut terus ya, Niken. Ya, silakan Niken lanjut. Ya. Timer berjalan kembali. Ya, terus seperti ayat yang saya pernah beritakan kepada Barifa di Wahyu 1 ayat 8. Di situ Yesus mengakui dirinya dia adalah Alfa dan Omega, awal dan yang akhir, yang maha kuasa. Di situ kitab Wahyu ini adalah yang menulis adalah Yohanes, murid Yesus Kristus sendiri, di mana dia dibawa ke dalam sebuah penglihatan. Dia berjumpa dengan malaikat dan di situ dia juga berjumpa dengan Yesus itu sendiri, gitu kan. Makanya Yesus banyak berbicara kepada dia. Jadi dalam suatu penglihatan tentang akhir ke depan, akhir zaman, gitu kan. Di kitab Wahyu itu ditulis untuk akhir zaman ini, gitu. Jadi jadi banyak Muslim gitu, banyak non-Kristen bilang Kristen ini menyembah manusia gitu kan. Nah, itu salah besar, sangat salah besar gitu. Kita menyembah Tuhan yang Esa. Tuhan yang Esa. Sebelumnya juga saya pernah berdiskusi di Gerhana Mualaf ini dengan Valen, menjelaskan bahwa keesaan dan ketritunggalan ini kaitannya seperti apa gitu kan. Nanti bisa ditonton lagi yang itu. Tonton lagi aja supaya karena saling berkaitan gitu kan. Nah, terus jadi Tuhan yang Esa ini adalah Yeshua HaMashiach atau Jehovah itu sendiri gitu kan. Nah, jadi dia ini datang ke dalam dunia sebagai wujud manusia. Selama dia jadi manusia, dia tidak mengatakan dirinya saya ini Allah gitu, tidak, karena dia datang untuk menggenapi nubuat Mesias kepada orang Israel dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab Torah. Jadi Mesias yang akan datang itulah Jehovah itu sendiri. Di Yohanes 4 ayat 42, di situ orang-orang yang diberitakan Injil oleh seorang wanita Samaria, dia bilang kalau memang Yesus ini benar-benar juru selamat dunia. Semua orang Israel tahu bahwa juru selamat dunia ini hanya Tuhan itu sendiri.
ya itu hanya Tuhan sendiri gitu. Di kitab Yesaya juga, Yesaya Yesaya pasal berapa saya lupa gitu ya. Di kitab Yesaya itu banyak sekali pengakuan bahwa dia, Tuhan Israel, adalah juru selamat itu sendiri. Namanya Jehovah. Memang nama Yesua itu adanya saat dia lahir ke dalam manusia. Kenapa? Karena dia menyatakan membuktikan dirinya juru selamat baru benar-benar saat dia menjadi manusia untuk dagingnya ini untuk disalib. Dan itulah 20 bukti detik. keselamatan, bukti korban, bukti pengorbanan Tuhan untuk setiap manusia. Seperti itu. Jadi itu kita tidak menyembah manusia, tapi kita menyembah Tuhan yang pernah menjadi manusia, dan Allah kita adalah roh. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih Niken. Opening statement yang cukup menjelaskan bagaimana Niken mengimani keilahian dari Yesus ini ya, saudara-saudara penonton Sejahtera Al-Mu'alaf. Sekarang kita akan mendengarkan opening statement dari Uti Rifa, mujahidah favorit kita. Uti Rifa, jika siap, katakan siap. Siap. Insya Allah Iya. siap. Terima kasih, insya Allah. Timer berjalan, opening statement dari Uti Rifa meluncur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah atas rahmat Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk berdiskusi ya pasal ketuhanan, bahkan yang sangat-sangat luar biasa, ini sensitif ya, tapi mudah-mudahan bisa berakhir dengan baik ya. Ini kita tujuannya mencari kebenaran bukan pembenaran. Terima kasih buat saudariku Niken yang terkasih. Berbeda keyakinan dengan saya, namun kita tetap satu NKRI dan kita harus saling menghormati. Saya opening statementnya apa di sini? Saya adalah seorang menyanggah pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan saya berusaha menyanggah bukan berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan dalil. Dalil di dalam Al-Quran menyatakan bahwa Isa Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang utusan dan rasul, dan Allah adalah Tuhan yang Esa dalam artian ahad, satu-satunya Tuhan, tidak ada bentuk lain Tuhan itu sendiri begitu. Dan mohon maaf HP saya agak panas sedikit. Oke. Dan di sini saya tidak perlu menjelaskan ya, karena jelas umat Islam meyakini bahwa Isa Al-Masih atau Yesus adalah seorang utusan dan dia bukan Tuhan. Bahkan kami bisa membuktikan itu berdasarkan kitabnya Mbak Niken sendiri. Saya bisa membuktikan itu. Ada 4 poin yang Mbak Niken sampaikan tadi, bahwa di dalam Filipi dinyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi saya tidak mendengar ayatnya yang jelas detailnya. Dan di dalam Wahyu juga dinyatakan, Mbak Niken mengatakan Yesus itu Tuhan berdasarkan pernyataan bahwa dia Alfa dan Omega, dan itu Mbak Niken kutip dari Wahyu 1:8. Kemudian dikatakan bahwa Yesus bukan manusia karena dia adalah Elohim. Nah, itu adalah 2 poin. Yang ketiga adalah Esa. Kata Niken, Yesus itu Esa. Ada 3 poin. Kemudian 4, yang terakhir adalah dia adalah juru selamat. Nah, 4 ini yang mau saya bahas karena ini yang sudah dilontarkan oleh Niken, dan saya bahas berdasarkan fakta dan dalil begitu. Nah, saya langsung saja ya untuk menyanggah, nanti Niken silakan kita lanjutkan lagi. Ketika Niken mengatakan Yesus adalah Alfa dan Omega, justru saya melihat di dalam Wahyu 22 ketika Yohanes tersungkur di depan malaikat yang berkata bahwa aku Alfa dan Omega adalah malaikat. Di situ tidak ada percakapan dengan sosok lain, melainkan hanya Yohanes dan malaikat. Malaikat yang berkata, kalau bisa nanti ditampilkan ayatnya boleh. Ketika Yohanes tersungkur di depan malaikat, lalu malaikat yang berkata, kemudian sampai kepada kata-kata aku Alfa dan Omega. Nah, kemudian dinyatakan juga Yesus bukan manusia atau dia adalah Elohim, dan kita percaya ya bahwa Yesus itu 81 kali mengatakan dirinya aku anak manusia, dan dia ibunya adalah seorang manusia yaitu Maryam. Dan dia dibentuk di dalam kandungan 9 bulan. Manusia prosesnya seperti itu ya. Kemudian Esa maksud dalam Niken ini gitu artinya adalah jamak Esa. Sementara Ehad bahasa Ibrani artinya adalah ahad, yaitu satu. Satu ya satu begitu. 1 ditambah 1 artinya ya 3. Lalu ini yang akan saya sanggah. Esa menurut Mbak Niken tentu dengan perspektif yang berbeda dengan orang Islam yang mengatakan Esa ya Esa, 1 ya 1, tunggal ya tunggal, tidak ada lain. 3 dalam 1 segala macam. Kemudian Yohanes 4:42 dikatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, ini juga akan saya bantah. Memang Tuhan juru selamat Mbak Niken, tetapi Tuhan tidak perlu menurunkan dirinya, derajatnya, bahkan sosoknya untuk menyelamatkan hambanya, karena dia kan berkuasa. Dia mampu mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan diri hamba-hambanya, sebagaimana dia mengutus nabi-nabi. Bahkan kalau secara textual proof itu Mosia yang disebut dengan penyelamat.
Ini pernah saya diskusikan sebelumnya dengan Ibu Uti Watimana, mengatakan Mosia itu bukan cuma Yesus, melainkan Al-Masih itu ya, yang diurapi Mesias itu banyak yang diurapi, Daud, bahkan Bait Tuhan pun diurapi. Mosia artinya yang penyelamat, juru selamat, itu sudah pernah terjadi sebelum Yesus lahir di zaman Herodes, yaitu Ehud dan Musa. Ehud dan Musa disebut juga sebagai Mosia, dan itu ada di dalam kitab Makniken sendiri. Artinya adalah kalau secara tekstual proof Yesus bukan Tuhan, bahkan kalau ingin bertanya apakah Yesus Tuhan, maka mari kita tanya kepada Yesus dan mari kita tanya kepada Elohim. Elohim ada di dalam perjanjian lama, apakah betul dia Yesus? Dan kemudian kita bertanya lagi kepada Yesus, apakah betul dia Elohim? Nah, kita harus mengambil dalil ini untuk menjadikan ini sebagai landasan kita berstatement dan berargumentasi. Karena kalau kita pakai asumsi, maka ini tidak mewakili orang banyak. Karena tidak semua orang sepadan dengan kita, sama dengan kita kan asumsi. Lalu kita akan kembalikan semua ke dalil. Nah, ini yang akan kita coba untuk lakukan dengan Mbak Niken nanti. Makanya saya lebih cenderung untuk battle ya, saling bertanya, saling menjawab begitu. Perkara ketuhanan Yesus. 4 poin tadi. Ya, saya sanggah 4 poin tadi karena yaitu tadi Wahyu itu Alfa Omega, malaikat yang berkata di dalam Wahyu 22 ya kalau tidak salah ya, ketika Yohanes tersungkur. Kemudian itu bantahan saya, Yesus manusia 81 kali mengatakan dia anak manusia. Kemudian Esa seperti apa begitu. Ya, dan juru selamat bukan cuma Yesus, Ehud dan Musa juga juru selamat. Terima kasih Uti Rifa untuk opening statement yang seperti biasa selalu kuat, dasar-dasar logis, retoris, dan dalil-dalilnya. Ya, penonton setia Geraha Mu'alaf, itulah opening statement dari masing-masing narasumber menjelaskan posisi mereka dalam topik siapakah Yesus itu. Apakah benar dia adalah Allah menurut Niken atau Allah menurut Islam? Kita sekarang akan memasuki ke sesi battle, di mana sesi battle ini adalah sesi langsung tanya jawab antara narasumber selama 45 menit. Tapi sebelum kita ke sana, saya ingin menyampaikan dulu kepada penonton Geraha Mu'alaf untuk mendukung terus kristolog-kristolog kita yang terafiliasi dengan Geraha Mu'alaf. Caranya subscribe untuk yang belum subscribe. Channel-channel kristolognya tertera di running test di bawah ini ya. Bisa dilihat, ada Ustadz Edi Prayitno, ada Kanda Yonatan Nandar, ada Ustadz Peta Buyung, ahli Tori Al-Quran dan Mustalah Habis, pokoknya ulumul Quran, Ustadz Peta Buyung bisa diandalkan. Pakar penyaliban, ada Sahabat TV, pakar sejarah, ada Akademi Kristolog, punyanya Akharudin ya. Kita kan sering melihat Akharudin dalam debatnya bagaimana dalam memaparkan sejarah-sejarahnya. Kemudian masih banyak lagi di bawah, silakan di-subscribe. Lalu ada channel Mau TV juga dari Uti Rifa, silakan di-subscribe. Kemudian ada Lentera Rohani Channel yang secara akademisi membahas bagaimana linguistik dan juga ada sedikit historik-historik yang dibahas dalam kitab-kitab terdahulu. Lalu ada channel Greta bernama Konstantinus Channel. Kemudian ada juga channel satu lagi itu. Ya, pokoknya semua lah. Kristolog silakan di-subscribe. Kemudian bunyikan notifikasinya, like konten-kontennya, sebarkan video-videonya. Ya, karena di dalamnya adalah banyak wawasan untuk umat dalam memahami keyakinan-keyakinan di luar sana. Lalu jangan lupa juga untuk dukung channel Geraha Mu'alaf yang menjadi kendaraan dakwah kebenaran Islam ini, karena alhamdulillah siar kita sudah terkoneksi ke Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan Amerika sana. Dan kami menyiarkan dakwah ini yang dibalut dalam dialog lintas agama dalam 8 channel. Jadi silahkan dilihat di channel-channel favorit kalian dalam 8 channel ini. Sehingga untuk memberikan teknis serta kualitas dakwah yang lebih baik lagi untuk umat, kaum muslimin juga bisa mendukung channel Geraha Mu'alaf ini dengan cara menyisihkan rezeki berlebihnya dalam bentuk zakat, infak, sedekah, atau donasi melalui rekening yang tertera di running test di bawah ini. Atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Mohon diingat, nama di sini adalah nama yayasan, bukanlah nama perorangan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan dan bisa mempunyai legal standing yang kuat ya, karena Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid ini adalah yayasan yang menaungi gerakan dakwah kita di Geraha Mu'alaf. Insya Allah segala bentuk kontribusi kita akan menjadi amal jariah bagi kita pribadi dan menjadi amal ilmu tentunya bagi umat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita kembali lagi ke sesi 2. Semoga pesan tadi bermanfaat ya untuk umat. Nah, ini untuk battle ini dimohonkan kepada setiap narasumber untuk menghargai statement-statement dari narasumber yang menjelaskan gitu. Biarkan narasumber ini
seenggaknya sampai ke 90 atau 80% statementnya gitu. Biarkan statementnya terbentuk dulu baru dipotong ya. Karena jika mulai saling memotong atau saling menjaga dan tidak ada yang mau mengalah, dengan sangat terpaksa moderator akan turun untuk mem-mute kalian berdua dan mantapkan lagi atau mengingatkan kembali untuk tetap santun antara masing-masing narasumber. Mohon bisa dipahami ya untuk masing-masing narasumber? Insya Allah. Paham. Ya. Insya Allah. Ya, kalau begitu penonton setia Geraha Mualaf, inilah sesi battle dalam dialog hari ini mengenai topik apakah benar Yesus itu Allah atau Allah. Timer berjalan, battle meluncur selama 45 menit. Silakan. Silakan Niken duluan begini. boleh. Mbak Rifa. Ya, begini Mbak Rifa. Tadi kalau di poin-poin kan jadi totalnya ada 4 poin ya. Iya, betul ya, 4 poin. Iya, ada 4 Juru poin selamat, sayang. terus yang masalah juru selamat. Ya. Juru selamat sekarang kita yang bahas juru selamat dulu ya. Kita bahas yang juru selamat dulu. Pelan-pelan saja supaya nanti yang menonton juga paham. Jadi gini, Mesias ini kan artinya yang diurapi ya. Mesias ini artinya yang diurapi. Berbeda dengan arti juru selamat. Gitu. Jadi juru selamat dan Mesias artinya berbeda. Ya. Mosiah dan Hamasiah. Gitu. Jadi maksudnya Mesias, pokoknya Mesias dan juru selamat itu artinya berbeda. Kalau Mesias ini lebih ke yang diurapi. Kalau juru selamat ini hanya satu. Kenapa hanya satu? Saya akan buka dari Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, Tuhan Jehovah, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, jadi hanya Dia. Terus saya juga bawa dari Yesaya 43 ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Dan pengakuan kata juru selamat ini kalau mau dicek, cross check sangat-sangat detail di perjanjian lama yang berbicara akulah juru selamat hanya Yotevave, tidak ada yang lain. Nabi-nabi tidak ada yang pernah berkata dirinya juru selamat. Kalau yang diurapi iya, tapi untuk juru selamat hanya dirinya sendiri. Itu pengakuan dari Yotevave di Yesaya 43 ayat 11. Jadi dan kita harus mengerti kata juru selamat. Yang namanya juru ini tanda kutip paling jago, paling sang maha untuk menyelamatkan. Kayak misalkan juru masak, juru minum gitu kan, itu yang paling hebat untuk masak, paling hebat untuk membuat minuman gitu kan. Nah, ini juru selamat adalah yang paling hebat untuk menyelamatkan umat manusia. Seperti itu. Nah, menyelamatkan dari mana? Menyelamatkan dari mana? Dari api neraka, dari kematian kekal. Begitu. Makanya jadi tadi kalau Mbak Rifa bilang tidak perlu dia turun ke bumi, dia cukup dia bisa kok mengutus malaikatnya turun ke ini untuk menyelamatkan. Nah, jadi seperti ini, Tuhan Israel. Jadi kan awal penciptaan ini manusia tidak berdosa ya. Saya jelaskan sebentar, manusia ini tidak berdosa. Manusia tidak berdosa sehingga tubuhnya suci, kudus. Nah, saat Adam dan Hawa tidak taat memakan buah di Taman Eden, itulah kali pertama manusia berdosa dan kemuliaan, kesucian, kekudusan manusia hilang. Jadi, dan saat itulah manusia mati dan kalau tidak diselamatkan, kalau tidak taat bertobat kembali kepada Tuhan, dia masuk ke dalam api yang kekal. Nah, inilah tujuan Tuhan turun ke dalam dunia untuk menggantikan nyawa manusia. Jadi dalam Torah, kalau kita baca kitab Imamat, ya dalam Torah kalau kita baca kitab Imamat, itu tentang korban penebusan dosa, korban keselamatan, korban pengampunan dosa, semuanya memakai darah. Semuanya memakai darah. Itu ada peneguhan di ayat di kitab Ibrani. Ya, saya harus cek dulu itu di pasal berapa, tapi di kitab Ibrani itu ada peneguhannya dari itu menjelaskan di kitab yang Imamat. Semua kitab Imamat itu tentang korban keimaman di mana semua dosa manusia ini harus ditebus oleh darah domba, kambing atau merpati.
Jadi seorang imam menyembelih domba itu lalu darahnya dibersihkan ke atas tabut, ke tabir bait suci, ke kemah pertemuan. Ya, hanya imam yang boleh. Nah, korban-korban seperti ini karena bangsa Israel selalu belok jalan ke kanan kiri menyembah ilah lain. Jadi karena kasihnya Tuhan, jadi Tuhan yang turun sendiri ke dalam dunia menggenapi hukum korban ini, yaitu di atas kayu salib. Makanya inilah tujuan Yesus Kristus disalib. Darahnya ini yang menjadi pengampunan bagi orang banyak. Di situ di Perjanjian Baru Yesus pernah bilang ya. Nanti mungkin saya cek dulu di kitab mana, di pasal berapa. Tapi itu Yesus pernah bilang, inilah darahku yang tercurah bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, jadi ini semua, kenapa Yesus disalib? Karena dia menggenapi hukum Torah ini tentang tentang yang korban kambing, korban domba, seperti itu. Kenapa harus ditebus dan kenapa harus pakai darah? Di kitab Imamat dibilang karena nyawa seseorang ini ada dalam darahnya. Jadi harus ada yang dikorbankan supaya yang satu ini hidup, gitu loh. Yang satu ini hidup. Dan itulah Yesus Kristus, seperti itu. Jadi kalau mau perihal masalah juru selamat Tuhannya Israel, ya kita pasti membawa kitab Torah dan penggenapannya ada dalam Perjanjian Baru. Boleh silakan ditanggapi. Boleh. Terima kasih saudariku Niken yang terkasih, yang cantik sekali hari ini ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Ndok. Begini, Ndok. Tadi Niken mengatakan bahwa juru selamat adalah Tuhan itu sendiri. Exactly, kamu betul sekali. Tiada yang menjadi juru selamat dimanapun kita berada, melainkan Tuhan itu sendiri, Ndok. Dan saya berkata bahwa dia tidak perlu turun itu bukan berdasarkan asumsi, melainkan menurut Mazmur 92 ayat 2, kalau tidak salah ya, ayat 2 yang mengatakan bahwa Tuhan itu di tempat tinggi untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak bisa abai dong kalau Anda Niken mengimani kitab Perjanjian Lama harus including dengan Mazmur. Dan Mazmur ini adalah salah satu kitab suci bagian yang Niken percayai, dan di situ dinyatakan di Mazmur 92 ayat 2 kalau tidak salah. Kalau bisa di cross check sendiri kalau punya ya ininya. Itu Tuhan itu di tempat tinggi untuk selama-lamanya. Dan lalu ketika Niken berkata bahwa iya, memang Tuhan itu juru selamat. Gini loh, simple. Saya di sini berusaha untuk menjauhkan asumsi sejauh mungkin dari kita. Karena kita tidak akan mewakili orang banyak dengan asumsi. Tapi saya tidak akan pernah terlepas dari 3 hal dalam berhujah. Yang pertama adalah dalil. Yang kedua adalah unsur akal karena Allah Tuhan berikan kita ini gratis. Yang ketiga adalah unsur moral. Justru dengan klaim Yesus adalah Tuhan, ketiga-tiganya itu terbantahkan, Dok. Yang pertama, berdasarkan dalil, Tuhan itu maha pengampun, juga maha pembalas. Berdasarkan dalil, Nahum 1 ayat 2, dia pembalas. Ketika Niken katakan dia menimpakan kesalahan kepada Yesus untuk dosa semua atau dosanya Adam, dosa waris, artinya dia tidak pembalas tidak adil. Kenapa? Dia membalaskan kepada orang yang salah, dosa bapak ditanggung sama anak. Dan itu terlepas dari unsur moral. Masa manusia lebih bermoral daripada Tuhan? Nah, jadi kita tidak boleh lepas dari 3 ini. Kalau saya pribadi tidak bisa lepas dari 3 ini. Dalil menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan adalah pengakuan Elohim dan Yesus sendiri loh. Bukan saya yang berkata. Elohim berkata di dalam Yesaya 46 ayat 9. Tunggu, saya bahas dulu masalah Mosia ya. Niken tadi mengatakan hanya Yesus yang bergelar Mosia. Maaf, secara tekstual proof saya bisa buktikan bahwa bukan cuma Yesus ya Mosia. Di dalam Yesaya 19 ayat 20 Aki Kelvin, dan di dalam Hakim 3:15. Itu ada Mosia, dan digunakan kata Mosia itu untuk Musa, yaitu menyelamatkan Bani Israel keluar dari tanah Mesir ya, udah pasti Musa itu. Ya, jadi itu kemudian di Hakim 3:15 2 ayat itu adalah Mosia di situ. Ada di dalam Yesaya 19:20, Hakim 3:15. Jadi Niken selagi Triun mencarikan ayat ini, di dalam itu dinyatakan bahwa Tuhan telah mengutus juru selamat. Di dalam Yesaya di mana? Coba.
ini 19:20. Ya, ini. itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan melepaskan mereka. Dan ingat, ini konteksnya bagi mereka yang meminta di tanah Mesir ya. Ini bukan zaman Herodes ya, karena Yesus tidak menyelamatkan di Mesir tapi di Yerusalem. Nah, ini adalah untuk mereka yang Bani Israel ketika dikeluarkan dari tanah Mesir. Ini adalah seorang juru selamat atau Mosia. Dan ini siapa? Bukan Tuhan yang turun langsung, bukan Tuhan yang menggiring, tetapi melainkan Musa. Yang membelah lautan itu adalah Musa, tetapi itu Tuhan yang bekerja melalui perantara Musa. Begitu cara kerja Tuhan yang kami imani sebagai Muslim. Karena memang dikatakan bahwa Tuhan itu dengan kemahakuasaannya dia mampu menggerakkan pikiran manusia. Begini, logisnya adalah simpel sekali. Jika ada anak kecil yang masuk ke dalam septic tank, mustahil Tuhan turun berubah masuk ke dalam septic tank menyelamatkan anak itu. Tetapi tidak, menggerakkan otak ibunya, pikiran ibunya untuk Tuhan berkemampuan memiliki itu yang disebut dengan maha kuasa. Dia maha kuasa menggerakkan otak ibu itu untuk menyelamatkan anaknya. Jadi tidak perlu dia turun sendiri dan menunjukkan bahwa dia tidak maha kuasa. Ketika dia turun sendiri menjadi manusia, tunggu, stop, belum selesai ya. Itu kita bahas manusia. Nah, jadi terbantahkan bahwa manusia itu bukan cuma Yesus saja, melainkan Musa dan Ehud juga di dalam Hakim 3:15. Jadi Tuhan itu mampu melakukan apapun, tetapi tidak ada kelayakan dia itu untuk menjadi manusia karena dia maha kuasa. Dia mampu menghancurkan Sodom dan Gomora, bukan dia sendiri melainkan mengutus malaikat untuk menghancurkan itu. Dan dia mampu memusnahkan zaman Nuh itu, semua penjahat, semua orang yang tidak dianggap benar, hanya satu Nuh yang dianggap benar. Dia mampu menghancurkan itu. Dia tidak turun sendiri membawa air itu, tidak dengan konyol begitu ya, tidak, tapi dia mampu melakukan itu dengan kekuasaannya. Lalu ketika Niken katakan, kita diselamatkan dengan darah Yesus. Justru ini jauh dari moral kita sebagai manusia. Masa kita manusia lebih bermoral? Begini, apakah Tuhan membutuhkan darah manusia? Tidak. Buat apa Tuhan darah manusia? Kenapa Tuhan memberikan hukum di imamat menebus dosa itu harus dengan darah? Jadi begini, kalau Niken katakan, iya, manusia seperti kami, prinsipnya berkurban. Berkurban itu menghapuskan dosa memang seperti sedekah menghapuskan korban, tapi ada hikmah dari itu. Ketika kita memotong hewan, kemudian kita membagikannya ke orang lain, artinya dengan begitu kita menunjukkan keseriusan kita mematuhi perintah Tuhan. Ketika Tuhan di imamat mengatakan, Elohim mengatakan ke Bani Israel khusus, kalian harus membakar ini, itu adalah perintah. Tuhan ingin menyaksikan apakah mereka patuh atau tidak. Lalu kenapa ketika justru malah bangkang manusia semakin ingkar, justru kok Tuhan bukan meningkatkan hukuman, tapi justru malah ya sudah, kalau gitu aku saja yang jadi manusia, yang jadi korbannya, udah kalian terbebas dari dosa. Sedangkan manusia sudah diberi peringatkan saja, ada surga dan neraka. Manusia zaman dahulu, Adam saja makan buah pengetahuan, hukumannya nggak tanggung-tanggung, dilimpahkan ke anak cucunya. Ini zaman sekarang loh, sejak penyalipan, jangankan buah pengetahuan, buah ginjal aja dimakan orang. Jadi seolah-olah Tuhan membiarkan hal ini. Ya sudah, disalib sajalah Yesus. Biar apa? Biar yang berdosa ini, ya sudah, akhirnya tidak perlu lagi khawatir dengan dosanya. Buat apa kita sekolah Niken kalau seandainya kita sudah dijamin lulus tanpa perlu harus belajar, tanpa perlu harus mengikuti ujian? Buat apa kita sekolah lagi kalau kita sudah dijamin lulus? Jadi untuk apa Allah menciptakan manusia di dunia ini? Kemudian dia sendiri yang menciptakan manusia, dia ciptakan surga dan neraka, dia sendiri yang menanggung dosa manusia. Jadi ini di luar akal tadi. Makanya saya tidak bisa terlepas dari tiga hal ini. Dalil bahwa Yesus bukan Tuhan itu berdasarkan pengakuan Yesus sendiri di dalam Yohanes 17 ayat 3, Markus 12:29, Lukas berapa yang mengatakan dia berdoa kepada Tuhan langit dan bumi. Bayangkan, seorang yang dipertuhankan berdoa di dalam Lukas 10 ayat 21, berdoa. Dia kepada Tuhan langit dan bumi, kepada Tuhan bumi dia berdoa. Jadi dia mengakui bahwa dia bukan Tuhan, dia hanya utusan. Dan Elohim yang lebih penting di sini adalah yang paling yang harus kita dengarkan. Ketika dia berkata di dalam Yesaya 43 ayat 10, tidak ada lagi Tuhan lainnya dibentuk setelah dan sebelum aku. Kalau Yesus adalah Tuhan, Elohim artinya berdusta. Karena apa? Dia sudah membentuk Tuhan baru di zaman Herodes di dalam perut Maryam. Apapun kita katakan, walaupun kalian katakan dia menjelma, tetap dia dibentuk. Tuhan bayi itu ada, calon Tuhan itu ada di dalam rahim Maryam, itu dibentuk. Artinya Elohim terbantahkan dengan katanya sendiri, mustahil Tuhan seperti itu. Lalu Yesus berdusta juga mengatakan,
Kehidupan kekal hanya mengenal Engkau, Tuhan satu-satunya, dan mengenal Aku yang Engkau utus. Itu adalah bentuk syahadat. Jadi semua nabi mengajarkan apa? Mengenalkan Tuhan yang benar. Siapa dia? Elohim. Iya, Elohim. Yang punya karakter di Yesaya 46 ayat 9, yaitu satu-satunya. Tidak ada Tuhan lain di langit dan bumi yang setara dengan Dia. Dengan apa engkau hendak menyamakan aku sehingga kami sama? Itu kata Elohim. Jadi saya tidak berbicara dari diri saya sendiri, melainkan semua adalah firman-firman yang saya baca di dalam kitab. Jadi kita Alkitabiah, masuk logika, masuk moral. Tiga hal itu yang saya gunakan dalam berhujah. Jadi silakan Niken untuk menanggapi. Oke, begini ya. Tadi, masalah yang juru selamat itu mungkin saya memang belum, saya harus cek lagi di dalam teks Ibraninya. Karena di Yesaya 43 boleh. Karena di Yesaya 43 ayat 11 pun di situ Tuhan bilang hanya dirinya yang juru selamat. Oke, dan di ayat sebelumnya hanya dialah satu-satunya di pasal sebelumnya dialah satu-satunya penebus. Di perikop di judul perikopnya Allah ada satu-satunya penebus. Nah, terus saya mau menanggapi yang masalah dosa darah ya. Itu tuh masalah. Jadi kan tadi saya jelaskan begini. Darah Tuhan bukan haus darah, tapi itu untuk kepentingan manusia. Itu untuk kepentingan manusia. Kenapa? Karena nyawa manusia ini ada di dalam darahnya. Karena manusia sudah terkontaminasi dengan dosa, mau masuk surga aja susah. Karena surga ini terlalu suci dan kudus, makanya Adam pun diusir dari tempat yang kudus itu, disuruh ke bumi. Oke, bahkan ya pokoknya itu tempat suci ya, karena di dalamnya ada Tuhan, ada malaikat yang sangat maha kudus, begitu kan. Nah, terus jadi darah ini adalah untuk menyucikan manusia dari dosa, untuk menebusnya dari dosa, bukan hanya sekedar perintah untuk ditaati. Yang tadi saya dengar dari Mbak Riva, memberi perintah tentang darah ya, ingin melihat umatnya ngelakuin nggak gitu, bukan hanya sekedar itu, justru ini menyangkut masalah nyawa, Mbak, sangat-sangat menyangkut masalah nyawa manusia nanti setelah meninggal mau kemana nih. Makanya setiap dosa ini harus dihapuskan lewat apa? Lewat darah. Diampuni, iya diampuni, tapi begini, masalahnya dalam tanda petik ini, kalau saya bilang tumbal terlalu kasar ya, tapi sama seperti itu. Jadi si nyawa ini tuh harus ada yang digantikan, seperti itu. Si nyawa yang orang berdosa ini tuh harus ada yang digantikan. Si dosa ini upah dosa ialah maut, gitu kan. Nah, karena si maut ini meraung-raung ingin manusia yang berdosa, sehingga harus ada yang dikorbankan untuk yang maut ini, gitu loh. Ini pemahaman, konsep ini adalah pemahaman dari Yahudi dan Kristen. Mungkin di Islam tidak ada, gitu kan. Makanya saya harus menjelaskan ini secara dengan baik, gitu ya. Tapi ini pola pikir secara nyawa dan roh kita nanti mau dikemanain. Itu memang Dia Maha Pengampun, betul, Dia Maha Pengampun, Dia Maha Adil, tapi bukan sekedar oke, kamu bertobat, saya ampuni, gitu kan. Nah, tapi kamu nanti disucikannya pakai apa, gitu. Disucikannya kamu pakai apa? Nah, itu pakai darah, karena darah ini penting dan darah ini menyangkut soal nyawa. Seperti itu. Terus yang masalah dibentuk ya. Betul, Allah itu tidak ada yang membentuknya lagi, gitu kan. Cuman saya berkali-kali selalu mengingatkan kepada umat non-Kristen, Yesus ini dibentuk dalam rahim Maria pun bukan pembentukan seperti manusia pada umumnya, seperti kita dari sel sperma dan sel telur dibentuk sampai 9 bulan, ada embrionya, ada segala macamnya. Sangat berbeda. Yesus satu-satunya yang dari roh Allah, gitu. Dia Bapa jasmaninya, tidak ada sel Bapa jasmaninya sama sekali, tapi dari Allah langsung, dari roh Allah itu langsung. Jadi itu benar-benar berbeda dengan manusia pada umumnya, gitu kan. Di Matius 1 di situ dibilang, dan kita semua juga udah tahu kalau Yesus lahir dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini adalah roh Allah itu sendiri.
seperti di kitab Yesaya, di kitab Mazmur itu, di Mazmur 52 kalau tidak salah, Daud pernah berkata, Rohmu yang kudus gitu. Jadi Roh Kudus ini adalah Roh Allah itu sendiri yang datang ke dalam rahim Maria, seperti itu kan. Jadi saya tetap meyakini kalau Yesus ini tetap satu-satunya juru selamat gitu kan. Karena itu coba nanti saya akan cek bahasa aslinya ya, karena juru selamat ini, Yesus ini menyelamatkan sampai nyawa-nyawanya gitu loh. Kalau Musa ini lewat kuasa Tuhan bukan lewat dagingnya sendiri gitu loh. Maksud saya tuh itu. Kalau Yesus ini benar-benar dari dirinya sendiri. Benar-benar dia mengorbankan dirinya sendiri. Gitu. Kalau Musa dia berjalan dengan kuasa Tuhan. Dengan kuasa Tuhan menyelamatkan orang Israel dari bangsa Mesir melewati laut terbelah, itu semuanya dari kuasa Tuhan dan secara jasmaninya gitu loh. Kalau misinya Tuhan ini, misinya Yesus ini secara semua roh-rohnya nanti kalian tuh hidup kalian nanti sudah meninggal kemana, intinya seperti itu. Makanya Yesus berkali-kali bilang, aku memberikan hidup yang kekal, begitu kan. Nah terus yang tadi soal maha tinggi, di tempat yang tinggi, betul, di tempat yang maha tinggi. Makanya rohnya tetap maha hadir. Rohnya itu maha hadir tetap di tempat yang maha tinggi, surga tidak kosong. Makanya dia datang sebagai wujud manusia. Manusia kan saya sebenarnya sering menjelaskan ini, cuman mungkin kurang dipercaya oleh kalian gitu. Tapi ya itulah kekuasaan Tuhan gitu kan. Dan saya pengen, dan itu di Wahyu 1 ayat 8 itu tadi, Yesus tuh bilang dia yang maha kuasa Alfa dan Omega. Tadi di awal Mbak Rifa juga bawa Wahyu 22 ya. Itu bukan malaikat yang ngomong. Itu Yesus yang ngomong. Boleh di screenshot? Jadi nggak boleh di screenshot? boleh dicari Wahyu ayatnya. coba lihat. Flyer Wahyu 22. Wahyu 22. Yang ketika Yohanes tersungkur di kaki malaikat. Flyer, Ya, halo. itu Wahyu 22 ayat 17 ya? Enggak. Ya. Coba dibuka coba. Yang ketika Yohanes tersungkur di kaki malaikat. Oke, Wahyu 22 aja satu perikop. Server, tolong Wahyu 22-nya. Nanti sama ya, apa tadi tuh? Sampai ke Alfa dan Omega. Sampai ke Alfa dan Omega. Ya, sebentar ya. Tapi saya mau nanya ke Mbak Rifa dulu nih. Kalau Alfa Omega ini, awal dan akhir ini gitu kan. Mbak Rifa percaya itu cuma Tuhan atau ada yang lain? Ini ayatnya udah on screen mungkin. Iya, hanya digunakan terlebih dahulu. Karena yang saya tahu di Quran pun ditulis kalau Allah itu awal dan akhir. Seperti itu. Ya memang Allah itu tidak berawal tidak berakhir. Allah lah satu-satunya yang tidak yang Alfa Omega ya hanya Allah. Tapi bukan manusia atau ciptaan atau makhluk, dan dia tidak setara dengan siapapun. Iya, betul. Makanya. Jadi tunggu. Jadi ketika Niken katakan Yesus mengatakan Alfa dan Omega, justru saya menemukan di dalam ini di di Wahyu 22 ini, ketika Yohanes tersungkur di kaki malaikat, bukan ini sepertinya Trion. Oh, bukan itu. Nah, itu yang mana ayatnya? Yang ini, yang dia tersungkur di kaki malaikat. Berapa itu ya? Wahyu berapa itu? 22. Coba ya. Yang ada perkataan. Bentar saya lagi. Satu perikop itu sampai ke perkataan dia aku Alfa dan Omega. Tersungkur di kaki malaikat. Cluenya itu aja. Itu kan ada nanti ayat. Siap. Atau mau dibahas dulu itu yang ada juru selamat di interlinear. Iya. Kasih bahasa aslinya kepada Niken tentang Mosia atau juru selamat itu. Oke, kita buka dulu di Yesaya 43:11 berarti ya. Oke. Ayatnya udah ada itu? di ayat ini. Di ayat dan aku Yohanes.
ini nih, dan aku Yohanes, akulah gitu ya, dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu, dan setelah aku mendengar dan melihat, aku tersungkur di depan kaki malaikat. Lanjut ke atas, yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata, di sini, tetapi ia berkata kepadaku, mana dia tadi? Dan dia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lanjut, naik ke atas. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, siapa? Pasti malaikat dong. Jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus mengkuduskan diri. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan. Ini tidak ada perubahan orang yang berbicara ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Di situ perkataan malaikat dari awal satu perikop. Tidak ada pergantian siapa pembicara ya. Di situ karena hanya ada dua sosok, Yohanes dan malaikat. Begini. Itu kalau di kitab Alkitab, ini aplikasi apa ya, Trion? Ini aplikasi apa? Ini aplikasi Alkitab, semua versi ada. Bisa di scroll ke atas. Nah ini Alkitab. Kalau yang Alkitab yang lambang yang warna biru, ini lambangnya TB, salib ini TB punya LI. Ya. Kalau yang di lambang biru ya, aplikasi lambang biru ada gambar salibnya, sepertinya tahu. Itu tuh yang ayat sesungguhnya itu sudah diwarnai merah. Jadi ini hanya gaya kata penulisan. Saya itu sebetulnya tidak mungkin itu malaikat ya. Saya sih sangat tidak percaya itu malaikat, tapi itu Yesus karena di situ ada pembalasan upah. Karena di situ ada pembalasan upah. Ada perkataan, coba baca lagi. Iya. Coba baca lagi. Boleh nggak saya jelasin ini nih kan? Terus ke bawah. Boleh saya jelaskan. Bawah lagi. Begini, masalah diwarnai merah atau itu adalah otoritas Kristen ya dalam menggunakan ayat-ayat mereka ya. Tetapi kalau kita kembali ke Alkitabnya, kita akan membaca bahwa di situ hanya dua sosok yang ada, Yohanes dan malaikat, dan tidak ada yang berganti. Subjek pembicara selanjutnya itu adalah dan dia berkata. Di situ jelas. Nah, tunggu sebentar. Jadi begini, kalau secara pemahaman Muslim nih Ken. Stop di ayat 12. Nah. Jadi ini adalah lanjutan jelas di sini tidak ada tanda-tanda bahwa ada seseorang yang berganti berbicara atau Tuhan berkata segala macam. Jadi tetap adalah dua sosok Yohanes dan malaikat. Kemudian perkataan itu ia berkata, yang berkata adalah malaikat dari awal. Kemudian begini, ini adalah hal yang mudah untuk memahami ini nih Ken. Kenapa sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Justru ayat ini membantah bahwa Yesus itu menanggung dosa semua orang di salib. Nah, selesai dulu sedikit. Saya jelaskan dulu ini. Jadi ini perspektif Muslim nih Ken. Ini tidak aneh kalau orang Islam membaca ini, tidak aneh. Kami tidak kaget, wah malaikat adalah Tuhan. Tidak, kami tidak aneh. Karena sejatinya di dalam Islam kami mengimani bahwa malaikat itu juga penyampai firman. Sebagaimana Musa katakan seperti Nabi, dia berbeda ya. Kalau malaikat adalah malaikat langsung kepada Tuhan, Nabi adalah dari malaikat ke manusia. Kecuali memang Allah berkehendak, Tuhan berkehendak mengangkat manusia itu untuk berhadapan wajah dengan dia. Jadi bukan Tuhan yang turun ke bumi, kemudian seperti yang ada di kitab Kejadian, Tuhan turun ke bumi bertemu Ibrahim kemudian makan. Nah itu tidak. Jadi artinya di sini adalah malaikat ketika berkata itu juga menyampaikan firman Tuhan. Dia berkata seperti dalam Al-Quran, ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu dari malaikat Jibril, itu malaikat tidak menambahkan kata, tidak mengurangkan kata, hanya berkata kul Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi hanya itu yang disampaikan oleh malaikat, dan malaikat membawa perkataan Tuhan itu. Dan saya teringat dengan ayat ketika Musa bertemu dengan Tuhan, yang dilihat hanya sosok malaikat, tetapi suara Tuhan terdengar. Nah ini korelasinya adalah bukan Tuhan itu yang turun ke bumi wujudnya, melainkan Tuhan turun ke bumi melalui perantara malaikat. Malaikat membawa firman Tuhan. Dan ini bisa
saya sambungkan juga kepada ayat yang saya lupa namanya di dalam kitab Perjanjian Lama. Malaikat berfirman ketika hendak ke Gilgal, aku yang telah mengeluarkan kalian dari tanah Mesir. Malaikat berfirman, itu jelas sekali itu ayat, saya lupa namanya. Tapi pasti Niken familiar kalau Niken mengimani ya Perjanjian Lama. Iya, Malaikat ketika ke Gilgal dia Ini berfirman. juga, Mustahil malaikat berfirman ya. Artinya malaikat itu membawa Iya, perkataan betul. Tuhan. Aku yang membawa kalian keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan sebenarnya yang bekerja, tetapi melalui perantara siapa? Musa. Musa diberi kuasa membelah laut. Sama dengan Yesus. Yesus kan berkata, kata Niken, Yesus dari dirinya sendiri. Kan Yesus katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, semuanya hanya kehendak Bapa. Biarlah cawan ini berlalu, melainkan semua kehendak Bapa. Lalu Yesus katakan lagi, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Lalu Yesus katakan berdoa di Lukas yang berapa tadi? 10:21. Yesus berdoa lagi kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Artinya siapa Tuhan? Bapa. Jangan katakan Bapa yang lain, hanya satu Bapamu, ya yang di surga. Tuhan itu Esa di dalam Ulangan 6 ayat 4. Tidak ada Musa mengajarkan Tuhan tiga dengan berbentuk roh. Satu lagi yang berkata di surga itu. Itu sudah 3. Siapapun manusia yang Allah berikan akal, Allah tidak akan lepaskan akal ini. Kita hanya memakai akal ini saja, gratis, tidak bayar. Satu Yesus di bumi. Satu lagi roh merpati. Satu lagi yang berbicara di surga. Itu bukan satu, Ndok. Itu adalah 3. Ketika dikatakan Yesus juga Tuhan, artinya ada Tuhan di bumi, ada lagi Tuhan di surga. Artinya membantah Yesaya 46 ayat 9. Juga ayat saya lupa namanya yang mengatakan, dengan siapa engkau hendak menyamakan aku sehingga kami sama? Dengan siapa engkau hendak menyamakan aku sehingga kami sama? Nah, ketika Yesus dikatakan Tuhan sudah tertolak, Yesaya 43 ayat 10. Oh tidak Mbak Rifa, Yesus itu dibentuk, dia tidak punya orang tua, dia bukan hasil hubungan biologis ya. Kami mempercayai itu, Isa seperti itu. Dia melalui perantara Rohul Kudus, yaitu Jibril. Jadi memang Isa itu Roh Kudus juga karena dia suci, tidak. No. Ya, itu persepsi saya ya. Nah, itu persepsi kami muslim loh ya. Itu persepsi muslim. Isa itu melalui perantara Jibril ditiupkan roh kepada Maryam. Itu persepsi muslim dulu. Nanti Niken terserah apa Niken. Lalu kemudian Niken katakan bahwa Yesus itu tadi tidak dibentuk. Apapun Niken katakan, yang namanya di dalam rahim, dia tidak menjelma langsung menjadi seperti Tom Hanks dengan jenggotan dan ganteng seumuran itu di dalam rahim Maryam. Harus tentu dulu 9 bulan itu ada proses, bentuk dulu matanya, bentuk dulu hidungnya, bentuk dulu kakinya. Ini proses ilmiah, kita menggunakan logik ya. Dia di dalam rahim itu selama 9 tahun, kecuali dia langsung twing menjelma lah seperti boboiboy gitu ya, berubah jadi banyak gitu kan. Kan tidak seperti itu kan. Dia di rahim Maryam dulu selama 9 bulan, proses apa? Melalui proses pembentukan janin. Kemudian dilahirkan dan dia memiliki fase-fase pertumbuhan sampai dia di umur 12 dia berkata-kata dengan indahnya di dalam sebuah tempat-tempat orang suci. Dia berkata, dia prosesnya melalui, dan kemudian di umur 30 dia dibaptis. Di umur 30. Jadi dia melalui proses ya anak manusia. 81 kali dia katakan dia anak manusia. Jadi Yesaya 43 ayat 10 itu sudah telak sekali mengatakan tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk. Kalau Yesus adalah Tuhan, berarti Yesaya 43 ayat 10 itu batal. Jadi artinya teradulah ayat ini perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kemudian Yesaya 469, hanya aku satu-satunya Tuhan. Kalau Yesus Tuhan berarti ada 3 waktu dibaptis itu, ada 3 sosok, tiga hakikat. Yang satu hakikatnya roh, yang satu hakikatnya manusia, yang satu lagi tidak ada. Kata kalian adalah roh, tapi dia yang berkata dari langit, inilah anakku yang aku berkenan kepadanya. Itu sudah 3. Tidak ada yang bisa menafikan 3 sosok itu. Siapapun orangnya, itu adalah 3 sosok. Pada saat bersamaan, dia melakukan interaksi yang berbeda. Yang satu turun dari langit menyerupai merpati, yang satu sedang dibaptis, yang satu sedang berkata, engkaulah anakku yang aku berkenan kepadamu. Itu adalah 3. Kalau itu maksud Niken adalah Esa dalam 3, Niken harus belajar lagi matematika. 1 tambah 1 berapa, ditambah lagi 1 berapa. Jadi ini harus dijelaskan dahulu. Silakan. Gini. Tidak. Oke. Pertama yang Wahyu tadi ya. Tadi sudah sepakat ya sama Mbak Rifa kalau Alfa Omega hanya Allah. Jadi itu tidak mungkin malaikat. Ya. Itu tidak mungkin malaikat. Itu Tuhan itu sendiri. Dan kata akunya di situ sesungguhnya aku. Tunggu, itu sesungguhnya. Kata sesungguhnya aku itu akunya juga mungkin bisa dicek juga sesuai dengan bahasa teks aslinya gitu kan ya. Jadi yang Alfa Omega ini hanya Allah, dan yang membalaskan upah bukan malaikat tapi Tuhan itu sendiri. Dan ini bukan membantah masalah penebusan dosa. Penebusan dosa iya terjadi penebusan dosa, upah pun. Jadi gini loh, upah ini bukan hanya untuk orang yang berdosa, tapi untuk orang yang suci. Jadi nanti saat kamu di surga, kamu udah berbuat ini di dunia nih, saya kasih upah. Upah kamu misalkan di surga nanti kamu dapat ini. Orang lain nanti dapat ini.
Nah, nanti upah orang yang jahat kemana? Di sorry. neraka. Nanti gini. Begitu. Jadi upah ini jangan mengartikan upah ini hanya untuk orang yang masuk neraka. Tidak. Upah ini untuk kita. Untuk orang yang masuk surga iya, untuk orang yang masuk neraka pun iya. Sesungguhnya aku membalaskan upah. Jadi jangan berkata itu jadi membatalkan masalah penebusan dosa. Tidak. Dosa ini harus ditebus untuk pengampunan dosa, maka kamu terampuni gitu loh. Dia Maha Pengampun, tapi yang itu tadi saya bilang, masalah nyawamu ini bagaimana nanti kesananya. Kamu harus disucikan. Kamu tidak bisa tiba-tiba mengampuni terus hilang gitu. Kenapa? Kita bisa ngerasain sendiri kok. Kita bisa ngerasain sendiri. Gitu kan, saat Tuhan mengampuni gitu kan. Nah, kalau di Kristen begini, Tuhan mengampuni, iya Tuhan mengampuni. Yakin nggak Tuhan mengampuni gitu loh. Kalau kita sudah sangat yakin, kenapa? Karena ada pembuktian dia di atas kayu salib. Dan ada beberapa ayat tentang pengampunan di kitab Perjanjian Baru. Kalau kamu mengampuni orang, Bapamu juga mengampuni. Kalau tidak juga Bapamu juga mengampuni. Itu untuk mengajarkan kita untuk mengampuni, seperti itu kan. Jadi itu bukan perkataan malaikat, tapi perkataan Yesus. Yesus sering berkata, dialah yang awal, yang akhir, yang ada, dan yang akan datang, dan yang sudah ada, yang terkemudian gitu kan. Dan ini perkataan ini juga dilontarkan dalam perjanjian lama oleh Tuhan Yotevave di Yesaya. Akulah yang terkemudian, dan itu persis sama persis perkataannya dilontarkan oleh Yesus Kristus. Terus pembuktian lagi ya, saya bawa lagi pembuktian Yesus ini adalah Bapa atau Elohim itu sendiri. Di Yohanes 14 ayat 6 dan seterusnya, di situ dia berkata, siapa melihat dia juga melihat Bapa. Seperti itu. Terus yang masalah tadi terakhir bahas apa ya Mbak Rifa ya? Yang terakhir tadi apa ya? Tentang bahwa jamaah Esa bahwa ada 3 sosok ya, ketika Yohanes Yesus dibaptis. Ya, begini. Jadi Tritunggal dan Ehad ini sudah pernah dibahas oleh saya dan Valen, gitu kan. Tuhan kita bukan 3, Tuhan Kristen bukan 3, Tuhan kita satu, hanya satu, bukan 3. Dan bukan manusia, tetapi roh. Tuhan ini roh. Jadi, kalau mau dibaca secara detail ya, di baptisan itu sebenarnya bukan benar-benar burung merpati, tapi seperti burung merpati. Itu roh kudus yang turun dari sorga, menaungi Yesus Kristus, gitu kan. Yang bicara siapa? Ini yang bicara dari atas? Yang bicara Bapak. Oke, sebentar. Nanti Bapak, Roh Kudus, Yesus ada berapa? Iya, sebentar. Jadi ini memang kita bukan punya Tuhan 3, kita Tuhan 1. Tidak boleh punya Tuhan 3 gitu kan. 2 aja nggak boleh, apalagi 3. Jadi 1. Begini, nanti mungkin bisa ditonton ya yang saya dengan Valen. Roh Kudus ini adalah Bapa itu sendiri. Roh Kudus ini bukan hal lain. Jadi Bapa, kalau kita di Yahudi dan di Kristen, Tuhan kita adalah roh. Tuhan kita roh. Tapi bukan roh hanya sekedar angin gitu loh. Saya analogikan, mau nggak mau saya analogikannya ke ini ya, ke hantu ya. Hantu ini juga roh, tapi dia ada wujudnya kan, rohnya ini ada wujudnya kan. Nah sama, Tuhan pun seperti itu. Dia roh, tapi Gombel juga, Gombel juga tuh. Gombel juga loh, Nduk. Iya. Ada wujudnya tetapi dia pun roh gitu kan. Bisa kesana dilihat nggak Wewe Gombel roh? Itu roh jahat. Ya tapi bisa ada yang udah pernah lihat roh Wewe Gombel nggak? Tidak bisa berarti. Berarti orang Wewe Gombel nggak bisa dilihat. Mungkin ada yang bisa lihat ya, kayak macam-macam orang indigo begitu kan, suka lihat di TV atau di mana gitu kan, seperti itu. Itu kan bisa jadi klaim. Kita kan tidak bisa mengambil itu. Ya, kita juga tidak. Berarti bedakan roh Tuhan dengan roh roh Gombel gimana, Nduk? Cara membedakannya gimana? Oh iya, beda dong. Kalau Roh Kudus, caranya gimana? Kita harus kenal dia. Makanya dengan cara gini, Roh Kudus ini damai. Roh Kudus ini damai. Damai. Ada buahnya kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Pokoknya jauh bertolak belakang dengan yang namanya dosa. Tidak ada kemarahan, tidak. Itu bedanya. Jadi di dalam dunia ini ada macam 2 roh. Roh Kudus, roh Allah itu sendiri yang sangat maha kudus, maha baik. Yang satunya si setan itu. Gitu. Itu sudah bertentangan, bermusuhan gitu kan ya. Nah, jadi saya analogikannya seperti itu bedanya aja. Apa? Jadi yang dimaksudkan membedakan gitu kan. Yang itu tadi saya jelaskan. Ya ini makanya. Ya tapi kan masa kita berkenalan dengan roh kan, karena kita harus merasakan sendiri. Oh iya, soalnya banyak murtadin saat kita berdoa. Iya, makanya begini mengatakan ketemu. Soalnya kan setan juga bisa menjanjikan, Dok. Setan kan bisa menipu, Dok. Kayak Sai Baba itu loh, Dok. Sai Baba itu dia mampu loh melakukan pekerjaan. Saya jelaskan. Oke, saya pokoknya begini, kalau ketemu siapapun itu roh, tanya aja. Contohnya mau menipu bagaimana, Bu? Contohnya bagaimana?
Gini, di dalam kitab Anda, di dalam kitab kamu di Perjanjian Baru dinyatakan yang bahwa begini saja. setan pun mampu merubah menjadi terang. Setan pun mampu berubah menjadi terang. Itulah saya membaca kitab kamu. Berarti betul. Jadi begini. setan pun mampu menipu manusia berubah menjadi Tuhan. Lalu bagaimana manusia ini membedakan ini roh wewe gombel atau roh Tuhan? Karena apa? Kita uji. Ujinya gimana caranya? Ujilah segala sesuatu kan. Misalkan ya, misalkan kalau orang yang ketemu dengan roh itu, tanya aja, kamu Yesus anak Allah bukan? Itu setan kalau dia bilang jawab. iya, tapi iblis kan pendusta. Oh, setan pendusta. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dari mana saya tahu kalau setan tidak mungkin? Di Alkitab ini kalau berarti imani saja. Imani saja gitu. Saja. Waktu Yesus dicoba di padang gurun. Iya. Terus yang masalah waktu diusir, yang orang itu diusir, terus yang setannya pindah ke babi itu. Yesus beda sayang. Yesus dengan etnik kan beda, Nak. Ini arahnya kemana dulu? Sebentar saya jelaskan yang tadi dulu ya. Setan jadi begini. Membedakan hantu, roh membedakan roh. Iya, jadi begini. Paulus pernah bilang, ujilah segala sesuatu, gitu kan? Ujilah segala sesuatu. Jadi begini, kalau semua yang saya imani, yang kita imani, yang Kristen imani, bukan saya aja yang Kristen imani, semua setan takluk tunduk di dalam nama Yesus. Apalagi kalau dia mengaku sebagai Yesus anak Allah. Kenapa? Karena setan tahu dia menyelamatkan anak manusia, dia menyelamatkan manusia. Makanya dia menjadi anak Allah. Setan tahu itu. Makanya Yesus bilang dia saat Yesus bangkit pada yang ketiga ya, di Wahyu itu dia bilang dia memegang kerajaan maut. Gitu kan. Jadi si maut ini udah kalah total, sudah tidak ada kuasanya. Makanya yang tadi saya bilang, kalau ada roh di depan mata, terus dia mengaku sebagai malaikat terang, uji aja, ya kamu siapa? Kamu kenal Yesus nggak? Yesus anak Allah siapa? Saya yakin kok. Mbak Riva kemana ini ya? Halo? Siapa tolong di pause dulu waktunya. Di pause dulu. Tunggu dulu Putri Riva ya, mungkin ada gangguan sinyal. Jangan di luar. Ya. Nah, sorry, tadi saya putus. HP saya terlalu panas. Oke, Putri, bisa dilanjut ya? Itu kayak kemarin, Mbak. Terlalu banyak WA itu. Panas HP-nya, panas sekali. 1 menit. Lanjut, Niken. Masalah roh tadi ya. Saya tertarik ini, Niken. Ya, tertarik banget. Iya, memang betul. Ya. Memang betul, ini sekali karena Tuhan kita roh. Tuhan kita memang roh gitu kan. Tuhan saya dan Yahudi itu roh. Jadi saat di depan ya, karena kenapa bilang sudah banyak kesaksian mantan dukun ketemu pendeta terus ngelawan si pendeta itu terus begini itu udah ada lah ya. Terus tanya aja ke dia, kamu percaya tidak Yesus itu anak Allah, seperti itu kan. Langsung main tanya jawab aja ya, karena tinggal sebentar lagi Mbak Riva. Langsung main tembak-tembak aja. Iya. Jadi yang saya itu terus kan ini begini, yang tadi masalah 3 itu ya, saya ke poinnya dulu. Yang masalah 3 itu Bapak, roh dan Yesus ini, roh yang seperti burung merpati ini tuh sudah jelas Bapak itu sendiri. Nah, terus di Yohanes 14 Yesus bilang dirinya itu pun Bapak gitu kan ya. Makanya ini sepertinya sudah ada yang pernah dengar ya, kalau ikut pernah Zoom debat itu pernah dijelaskan kalau memang Tuhan ini pernah mengenalkan dirinya, menyebut dirinya sendiri gitu loh. Akulah Tuhan Sang Maha Pengasih, itu di Keluaran waktu dia ketemu Musa. Akulah Maha Pengasih, panjang sabar itu. Mungkin harus dicari ayatnya di Keluaran. Terima kasih untuk narasumber kita yang cantik di siang hari ini. Terima kasih sekali untuk sesi battle-nya yang sangat santun dan sangat menghargai untuk masing-masing pihak menjelaskan statement-nya. Walaupun terjadi dialog tanya jawab singkat di dalam statement, itu biasa karena ini battle. Tapi sangat dihargai sekali karena mostly kedua narasumber ini udah habis. Kalau tidak begini aja Mbak Riva, kalau tidak di debat, tunggu dulu. Kalau tidak di debat selanjutnya saja nanti kita bahas roh ini. Mau? Boleh. Dijadwalkan nanti. Boleh. Slayer nanti jadwalkan lagi aja Slayer masalah roh ini Slayer. Tapi Niken boleh saya kasih tahu, dengan saya berdialog harus sesuai 3 faktor. Saya tidak mau lepas dari 3 faktor. Iya, betul. Memang tidak boleh asumsi. Dan moralitas. Ketika kita berasumsi dan kesaksian orang kita ambil, siapa yang bisa menjamin kesaksiannya benar? Contohnya, itu istri Demian juga bisa ngelihat roh. Kita tidak bisa menerima hal itu begitu saja. Iya, makanya tadi saya selalu bawa Alkitab, Yesus anak Allah, pencobaan di padang gurun, terus yang masalah babi itu gitu kan. Nanti mungkin bisa dilanjutkan, dijadwalkan lagi aja Bu. Dijadwalkan lagi masalah roh itu. Siap, Putri Riva, Saudari Niken, amunisi untuk topik tentang roh, silakan disimpan dulu, jangan dijelaskan sekarang. Sayang. Silakan disimpan dulu. Nah, nonton Telegram Alas, itulah tadi sesi battle mengenai topik apakah benar Yesus ini adalah Allah atau Allah. Dan sudah dibawakan oleh kedua narasumber dengan sangat santun sekali. Jadi jika untuk calon-calon narasumber di live comment sana yang menonton di sini,
menonton di Geraha Mualaf, channel dialog agama terbaik di Indonesia, silahkan ajukan topiknya, taruh di link yang sudah tersedia di deskripsi gitu. Topik-topik yang menurut kalian ini cukup krusial, cukup vital untuk dibahas, silahkan maju dan bahas di sini, bahas di Geraha Mualaf gitu. Jangan mengajukan topik di live comment, kemudian nyuruh narasumber yang lain yang debat. Jangan gitu dong. Harus bertanggung jawab. Ini ya untuk yang di live comment. Jadi silakan. Ya, Geraha Mualaf sangat terbuka dan sangat meng-treat narasumber-narasumber baik dari pihak manapun dengan equal. Karena semua narasumber yang ada di Geraha Mualaf akan diperlakukan secara sama, secara rata, punya hak yang sama. Jadi jangan takut ada pendiskreditan. Kemudian untuk narasumber-narasumber mungkin bisa di-mute ya ininya, soalnya eho. Kemudian disampaikan juga untuk penonton setia Geraha Mualaf agar selalu mendukung Geraha Mualaf dalam setiap dakwahnya, terutama kita juga kan sedang ada proyek pendirian pondok modern Mualaf atau HIP. Jadi jika Sahabat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keberlangsungan keseruan diskusi atau debat yang sangat menarik, dan kita sendiri juga bisa melihat bagaimana mereka masing-masing pendebat membawakan setiap data-data mereka dan juga saling berargumentasi dan saling mengutarakan setiap pendapat mereka dan juga pernyataan mereka terhadap bahan atau data yang mereka sampaikan seperti itu. Dan kita melihat bagaimana para apologet Kristen ini mereka sangat menguasai setiap bahan yang mereka bawakan seperti itu, sehingga dengan mudah ketika para polemikus dan juga ustazah yang ingin mempertanyakan banyak hal tentang keimanan dan keyakinan mereka sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, semuanya itu bisa dijawab dengan baik. Dan bahkan para ustazah ini dan juga polemikus di dalamnya mereka malahan merasa kepanasan karena setiap pernyataan mereka, argumentasi yang mereka bawakan dengan data-data yang mendukung setiap argumentasi mereka, itu semua bisa dibantah dan dipatahkan kebenarannya oleh para apologet Kristen ini. Sehingga hal ini mengakibatkan mereka merasa kepanasan. Bukannya mereka merasa kepanasan karena apa? Karena mereka sendiri tidak bisa membalas setiap pernyataan yang disampaikan oleh para apologet Kristen seperti itu, karena data yang dibawakan oleh para apologet Kristen ini itu bisa dibuktikan kebenarannya dan mereka berlandaskan dengan apa yang diyakini dan dipercayai oleh para teman-teman dari polemikus ini dan juga ustazah di dalamnya. Sehingga kalau kita bisa menyimak dan melihat ada beberapa bagian ketika dilontarkan suatu pernyataan dan juga pertanyaan dari para apologet Kristen ini, hal itu membuat para polemikus agak kesulitan untuk menjawabnya dan juga menjelaskan setiap ayat-ayat yang diberikan kepada mereka. Dan ketika mereka mau mencoba membalas dengan melontarkan suatu pertanyaan tentang ketuhanan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa kita menyembah 3 Tuhan, hal itu bisa dijawab dengan baik dengan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya, akan tetapi malah membuat mereka bukannya membuka hati dan mereka menjadi kepanasan dan berusaha untuk terus menyerang iman kekristenan seperti itu. Tapi kita mau diskusi ini boleh memberikan suatu hal yang positif baik kepada mereka juga di dalamnya, dan kita juga sebagai penyimak dan juga memberikan edukasi yang baik supaya kita juga bisa melihat bagaimana kebenaran itu bisa dibukakan sehingga orang bisa melihat bahwa mana yang sungguh-sungguh, yang betul-betul memahami dan mengerti, bahkan diberkati dengan apa yang mereka yakini dan mereka imani seperti itu. Maka dari itu kita terus berdoa untuk teman-teman kita para apologet Kristen supaya mereka boleh terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk membukakan setiap data-data yang selama ini diserang bahkan juga disalahpahami oleh teman-teman kita seperti itu. Dan kita berdoa untuk teman-teman kita para polemikus dan juga ustazah di dalam ini supaya mereka juga boleh mendapatkan suatu penglihatan dan mereka juga boleh melakukan perjumpaan pribadi secara pribadi dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh melihat kebenaran yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus. Sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.